Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Yang terhormat Bapak Satrio Tegar Sadewa, SAPMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi, beserta teman-teman yang berbahagia. Sebelum kita mulai diskusi pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Juneva Eka Prasetya dengan MM 22201030885 dari kelas Psikologi Industri dan Organisasi K1 Manajemen Sumber Daya Manusia. Pada diskusi kali ini kita akan membahas topik revolusi AI versus manusia, mengapa perusahaan melakukan PHK secara massal. Diskusi kali ini mengacu pada fenomena yang terjadi, yaitu perusahaan-perusahaan besar seperti Google, Microsoft, Meta, hingga Duolingo telah mengambil langkah dengan melakukan pemangkasan terhadap ribuan karyawan. Pemangkasan ini dilakukan bukan hanya sekedar untuk efisiensi bisnis, namun juga sebagai upaya untuk mereka melakukan transformasi digital dan juga menggantikan tenaga manusia dengan teknologi. Mungkin langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pendahuluan. Di dunia kerja sekarang yang sedang mengalami transformasi besar-besaran dengan hadirnya teknologi, AI, dan juga robotika, perusahaan-perusahaan besar seperti Google, Microsoft, Meta semakin gencar mengadopsi solusi otomatisasi untuk meningkatkan efisiensi dan juga daya saing. Namun, langkah ini seringkali berimbas pada pengurangan tenaga kerja ataupun layoff maupun PHK secara massal di berbagai bidang dan juga di berbagai lini perusahaan. Berikut saya tampilkan ringkasan fenomena PHK massal yang terjadi di beberapa perusahaan. Yang pertama ada Google, untuk karyawan yang terdampak yaitu sebanyak 200 karyawan di divisi sales dan partnership. Hal ini dikarenakan perusahaan melakukan hal tersebut sebagai dari strategi perusahaan untuk fokus pada pengembangan AI dan juga pusat data. Lalu perusahaan yang kedua ada Microsoft dengan jumlah karyawan terdampak yaitu 6.000, menjangkau seluruh level pekerjaan, namun difokuskan untuk karyawan yang tidak memiliki kinerja dan juga tidak dapat memenuhi ekspektasi dari perusahaan. Hal ini dikarenakan perusahaan memilih menggunakan AI untuk menggantikan SDM dari mereka. Lalu yang selanjutnya ada Meta dengan jumlah karyawan yang terdampak yaitu 3.600 karyawan. Hal ini dikarenakan perusahaan ingin mempertahankan daya saing di bidang AI Metaverse sehingga melakukan penyaringan ketat terhadap sumber daya manusia dari Meta sendiri. Untuk yang selanjutnya ada Dell dengan jumlah karyawan terdampak yaitu ada cukup besar sebanyak 12.000 di divisi non strategis dan juga posisi yang bisa digantikan oleh AI, serta karyawan yang menolak WFO dan juga tim yang memiliki peran tumpang tindih. Hal ini dikarenakan perusahaan mengikuti tren restrukturisasi massal di sektor teknologi yang didorong oleh adanya AI, otomatisasi, dan juga tekanan dari ekonomi. Lalu selanjutnya yaitu IBM dengan melakukan pemangkasan terhadap 1.000 karyawan di divisi non inti atau legacy, layanan konsultasi, operasional lokal, dan juga fungsi share service. Hal ini dikarenakan perusahaan ingin meningkatkan efisiensi dan juga mengalokasikan sumber daya ke area bisnis yang lebih strategis seperti teknologi cloud dan juga AI. Lalu yang selanjutnya ada Duolingo yang melakukan pemangkasan terhadap 10% dari jumlah karyawan yang mereka miliki. Di antara lainnya yaitu di tim konten dan juga pembelajaran, tim penerjemah dan juga lokalisasi, tim moderasi dan dukungan penggunaan, dan yang terakhir ada tim operasional dan juga jaminan kualitas. Hal ini dikarenakan perusahaan mengadopsi teknologi AI untuk otomatisasi beberapa tugas seperti pembuatan konten dan juga terjemahan. Lalu yang selanjutnya ada Pos Indonesia yang melakukan pemangkasan terhadap 1.000 karyawan yang terdiri dari para karyawan yang sudah pensiun. Jadi di sini Pos Indonesia tidak melakukan pemecatan secara massal, namun mereka tidak melakukan open recruitment sesuai dengan jumlah karyawan mereka yang sudah pensiun. Untuk analisis fenomenanya, yang pertama ada analisis benang merah. Jadi benang merah pada fenomena yang terjadi di beberapa perusahaan seperti Google, Microsoft, Meta, Dell, IBM, Duolingo, dan juga Pos Indonesia, yaitu mereka melakukan PHK massal sebagai salah satu cara untuk mereka melakukan adopsi teknologi AI, otomatisasi, restrukturisasi untuk meningkatkan penggunaan, efisiensi, dan juga fokus pada bidang strategis. Untuk poin yang pertama yaitu penggunaan AI untuk menggantikan manusia seperti yang sudah dilakukan oleh Google yang menggunakan AI untuk melakukan pekerjaan rutin seperti
pada bagian sales dan juga terjemahan. Lalu untuk poin yang kedua yaitu melakukan pemangkasan karyawan untuk efisiensi penggunaan dana dan juga penggajian karyawan yang akan selanjutnya mereka fokuskan untuk investasi di bidang iCloud, AI, dan juga Metaverse yang dianggap lebih prospektif di dunia sekarang. Lalu untuk poin yang selanjutnya itu perusahaan harus melakukan restrukturisasi massal demi efisiensi dan juga mengikuti adaptasi tren yang ada di dunia bisnis. Lalu yang selanjutnya atau poin terakhir, perusahaan melakukan perampingan untuk mengurangi karyawan yang memiliki kinerja yang rendah dan juga tidak memenuhi ekspektasi dari perusahaan serta terdapat tumpang tindih peran. Lalu yang selanjutnya adalah alasan perusahaan melakukan PHK. Jadi di sini, apakah perusahaan yang melakukan PHK tersebut tetap mengalami peningkatan laba dan juga pertumbuhan bisnis pada saat mereka melakukan pada saat ataupun setelah mereka melakukan PHK tersebut. Untuk yang pertama yaitu Google. Setelah mereka melakukan PHK massal tersebut, terjadi peningkatan laba yang signifikan pada Q1 2025 dengan peningkatan laba bersih atau net income meningkat dari 46% dengan EPS naik ke 49%. Lalu yang kedua ada Microsoft mengalami pertumbuhan laba bersih sebesar 18% pada Q3 fiskal 2025 mencapai 25,8 miliar. Lalu yang ketiga ada Meta mengalami pertumbuhan laba bersih sebesar 35% pada Q1 2025 mencapai 16,64%. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu Dell mengalami kenaikan pendapatan tahunan sebanyak 8%. Lalu IBM mengalami kenaikan pendapatan 1% dengan laba 1,5 miliar. Lalu ada Duolingo yang mengalami peningkatan kinerja Q1 pada tahun 2025 yang dinilai sangat kuat. Lalu yang terakhir ada Pos Indonesia yang mengalami kenaikan laba pada tahun 2024 yang naik sebesar 4,8% menjadi 5,7 triliun. Lalu yang selanjutnya adalah mengapa perusahaan tetap melakukan PHK massal meskipun mereka mengalami peningkatan laba ataupun pertumbuhan bisnis. Jadi alasan dari perusahaan-perusahaan besar tersebut melakukan PHK di tengah pertumbuhan laba mereka, hal ini dikarenakan mereka berfokus pada efisiensi, otomatisasi, dan penyesuaian struktur organisasi agar tetap kompetitif dan juga menyesuaikan tren yang sedang terjadi saat ini. Ekspansi bisnis modern lebih menuntut investasi teknologi daripada penambahan tenaga kerja konvensional, sehingga kebutuhan SDM secara total justru lebih sedikit berkurang dengan adanya kecerdasan teknologi AI. Jadi, beberapa pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh manusia bisa digantikan oleh teknologi. Lalu yang selanjutnya, penyebab perusahaan melakukan strategi tersebut. Apa sih? Apakah perusahaan melakukan strategi tersebut? Lalu apakah perusahaan yang ramping mampu menumbuhkan profit dan juga berekspansi? Tentunya perusahaan yang ramping tetap bisa melakukan peningkatan profit dan juga berekspansi karena perusahaan tidak lagi mengandalkan banyaknya jumlah karyawan yang ada pada perusahaan tersebut. Namun mereka memfokuskan pada stabilisasi teknologi, produktivitas per kapita, dan juga alokasi modal yang tepat untuk investasi pada teknologi. Maka dari itu PHK adalah bagian dari transisi menuju model bisnis yang otomatis dan juga berbasis teknologi yang hal ini justru akan mempercepat ekspansi dengan biaya yang cukup rendah karena pengurangan adanya biaya yang biasanya digunakan untuk melakukan penggajian terhadap karyawan. Lalu yang selanjutnya ada contoh teknologi yang digantikan oleh manusia. Oh, contoh. Jadi pada analisis selanjutnya yaitu contoh teknologi yang menggantikan manusia. Untuk yang pertama yaitu ada generatif AI. Di sini seperti ChatGPT, Gemini, DeepSeek yang sudah biasa kita pakai untuk teknologi ini digunakan untuk menggantikan penulis konten, penerjemah, customer service dengan cara mereka belajar dari teks yang kita berikan lalu mereka menghasilkan output secara otomatis. Lalu yang kedua ada robotic process automation yang digunakan untuk menggantikan input data administrasi payroll yang meniru pekerjaan repetitif di komputer menggunakan teknologi boot. Lalu yang selanjutnya ada robot otonom yang digunakan untuk menggantikan proses pengemasan barang logistik dengan mengenali sensor ditambah dengan AI untuk melakukan gerakan secara otomatis. Lalu yang keempat ada analitik AI atau ini biasanya seperti IBM Watson atau biasanya kita yang lebih familiar di
mahasiswa yaitu seperti SPSS yang digunakan untuk menggantikan proses analisis data dengan melakukan olah data besar namun tidak menggunakan prediksi manusia ataupun tidak melalui campur tangan manusia. Lalu yang terakhir adalah platform self-service. Digunakan untuk menggantikan IT support, sales, moderasi konten yang dilakukan oleh AI untuk melayani pelanggan langsung tanpa staff. Lalu yang selanjutnya ada penutup. Apa sih jenis-jenis pekerjaan yang bisa dan sebaiknya digantikan oleh robot? Jadi jenis-jenis pekerjaan yang biasa dan lebih baik digantikan oleh robot yaitu pekerjaan yang rutin berulang dan juga berbahaya seperti input data yang sekarang bisa dilakukan melalui SPSS, assembly pabrik, customer service. Karena hal ini sebaiknya digantikan dengan AI karena akan lebih cepat, murah, dan juga akurat apabila pekerjaan tersebut dilakukan oleh robot maupun AI. Untuk yang selanjutnya adalah tantangan manajer sumber daya manusia ketika perusahaan menerapkan kebijakan menggunakan teknologi robot dan juga AI secara masif. Untuk yang pertama yaitu eh, karyawan perlu melakukan adaptasi terhadap teknologi baru. Beberapa karyawan sering mengalami ketakutan, kecemasan, resistensi terhadap perubahan teknologi yang cepat dan juga kompleks. Jadi peran manajer sumber daya manusia di sini yaitu mereka harus membantu dan juga memberikan motivasi kepada karyawan untuk selalu beradaptasi dengan transformasi digital agar produktivitas dan juga eh, motivasi mereka tetap terjaga. Lalu yang kedua ada perubahan model dan juga lingkungan kerja. Penggunaan AI dan juga robot mengubah pola kerja yang dulunya tradisional menjadi model kerja yang lebih sistematis dan juga eh, lebih otomatis. Di sini peran manajer sumber daya manusia, mereka harus mengelola perubahan lingkungan kerja serta menjaga komunikasi antar karyawan agar tetap terjadi kolaborasi di tengah efektivitas transformasi digital yang terjadi. Lalu yang ketiga itu polarisasi dan juga pengangguran akibat teknologi. Mungkin di poin kali ini sering terjadi karena beberapa pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh manusia bisa digantikan oleh teknologi. Nah, di sini peran manajer sumber daya manusia yaitu mengelola dampak dari penggantian pekerjaan yang semula dikerjakan oleh manusia digantikan dengan teknologi agar mereka tetap dapat melakukan pekerjaan tanpa terjadinya PHK. Seperti melakukan strategi redistribusi pekerjaan, rescaling, dan juga upskilling. Lalu yang keempat yaitu meningkatnya resiko keamanan dan juga eh, keamanan data dan juga privasi dari pekerja maupun dari konsumen. Untuk poin ke ini yaitu untuk poin ini yaitu penggunaan teknologi digital sering menimbulkan kekhawatiran karena bisa jadi terjadi kebocoran data. Jadi di sini peran manajer yaitu memastikan pengelolaan data yang aman dan tetap mematuhi regulasi perusahaan untuk melindungi data pribadi baik dari data karyawan maupun dari data customer. Untuk poin yang terakhir yaitu biaya implementasi dan juga investasi pelatihan. Tentunya dengan adanya perubahan sistem kerja dari yang semula dilakukan secara tradisional dan diubah menjadi ke lebih modern dengan menggunakan teknologi AI seperti ChatGPT dan sebagainya, maka perusahaan perlu merelakan sedikit dana untuk melakukan pelatihan dan juga pengembangan terhadap karyawan agar karyawan tetap dapat bekerja secara lancar tanpa terganggu dengan adanya adaptasi teknologi yang terhambat. Hal ini dapat meningkatkan keberlangsungan dari organisasi tersebut agar organisasi tersebut tetap dapat berjalan dengan lancar. Mungkin sampai di penghujung presentasi ataupun diskusi pada kesempatan kali ini. Untuk kesimpulan diskusi pada kesempatan kali ini, teknologi kecerdasan buatan ataupun AI telah berkembang pesat dan kini memainkan peran penting di banyak bidang masyarakat termasuk bisnis, kesehatan, pendidikan, dan juga hiburan.
Transformasi digital merupakan suatu keharusan, namun pencapaian yang sesungguhnya ada pada kemampuan menggabungkan efektivitas teknologi dengan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi, poin yang sesungguhnya yaitu bagaimana cara manusia menyikapi adanya perkembangan teknologi. Jadi mereka bukan bukan teknologi menggantikan manusia, namun mereka dapat berjalan secara beriringan. Pemutusan hubungan kerja bukanlah satu-satunya cara. Investasi pada sumber daya manusia seperti pelatihan dan juga culture yang inklusif akan menjadi penentu siapa yang akan berhasil di zaman kecerdasan buatan di zaman sekarang. Mungkin sekian presentasi atau diskusi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum